Cerita Tokyo Revenger sedang ramai-ramainya membahas mengenai geng Brahman. Dari Draken yang masuk ke geng Brahman, lalu Takemichi yang mengikuti Draken bergabung ke geng Brahman. Ada juga mengenai ketua geng Brahman yang masih diperbincangkan apakah perempuan atau hanya saudaranya. Namun kali ini kita akan membahas hal lain tetapi masih berhubungan dengan geng Brahman, yaitu Takeomi Akashi. Pada pembahasan kali ini adalah mengenai karakter Takeomi Akashi dan juga teori mengenai apa yang direncanakan oleh Akashi ke depannya. Dan teori ini didasari dari ucapan Inupi kepada Takemichi di chapter 215, di mana Inupi mengatakan kepada Takemichi bahwa Takemichi harus berhati-hati terhadap Brahman, dan jika melihat geng Brahman, tentu saja otaknya adalah pada Takeomi Akashi, wakil ketua geng Brahman. So langsung saja kita mulai ke pembahasan, let's check it out. Takeomi Akashi, legenda hidup dari geng Brahman yang pernah menjadi anggota geng nomor 1 di Jepang. Akashi pertama kali ditampilkan di komik Tokyo Revenger pada chapter 196 pada arc Bonten, di mana saat itu adalah pertama kali pengenalan karakter dari geng Bonten. Ditampilkan Akashi memiliki bekas luka di wajah kanannya. Kemudian Akashi ditampilkan kembali di komik chapter 211. Pada penampilan pertamanya pada chapter 196, Akashi sama sekali tidak mengatakan apa-apa. Namun diketahui Akashi adalah seorang penasihat di geng Bonten. Berbeda dengan anggota terkuat Bonten lainnya yang dituliskan sebagai eksekutif, lalu Sanzu sebagai orang nomor 2, Kakucho sebagai orang nomor 3. Untuk Akashi sendiri adalah seorang penasehat. Walaupun terlihat posisinya tidak terlalu tinggi, pada masa depan ini Akashi memiliki peranan yang cukup besar dibandingkan para eksekutif. Itulah penampilan pertama Akashi dan penampilannya di masa depan. Lalu bagaimana dengan di masa lalu? Akashi diketahui pertama kali bergabung dengan sebuah geng adalah bersama dengan kakak Maiki, Shinichiro Sano. Takeomi Akashi, Shinichiro Sano, Keizo Arashi, dan Wakasa Imaushi membuat sebuah geng bernama Black Dragon yang bertujuan untuk membuat sebuah generasi geng yang baru dan menjadi geng terkuat nomor 1 di Jepang. Geng Black Dragon pada generasi pertama ini diketahui tidak melakukan tindakan kejahatan dan benar-benar memulai generasi berandalan yang tidak melakukan tindakan kriminal apapun. Karena pada zamannya, sebuah geng berandalan sering dicap buruk dan dianggap kriminal karena melakukan perbuatan jahat, sehingga geng Black Dragon ingin merubah generasi tersebut. Dan diketahuinya Akashi adalah salah satu pendiri geng Black Dragon, yaitu pada chapter 213. Setelah dari geng Black Dragon, yaitu saat ini di tahun 2008, Takeomi Akashi juga menjadi wakil ketua geng, yaitu pada geng Brahman. Ada yang unik pada waktu pendirian Black Dragon dan waktu sekarang ketika Akashi menjadi anggota geng Brahman. Pada salah satu foto pembentukan geng Black Dragon, diketahui Akashi tidak memiliki luka pada wajah kanannya. Namun pada saat menjadi anggota geng Brahman, Akashi memiliki luka pada wajah kanannya, yang masih ada sampai di waktu masa depan pada geng Bonten. Hal seperti ini memang terlihat sepele, namun pasti akan diketahui penyebab luka pada wajah Akashi ini. Kemudian mengenai tujuan Akashi pada geng Brahman, diketahui pada chapter 215, Akashi saat ini bertujuan untuk menghancurkan geng Kantomaji dan tidak berniat untuk membunuh Maiki, hanya berniat menghancurkan geng Kantomaji saja. Akashi tidak mau Maiki ketika besar nanti terjerumus menjadi orang jahat, namun pernyataan ini berbanding terbalik dengan fakta di masa depan. Di masa depan, Akashi malah menjadi seorang penasihat di geng yang dipimpin oleh Maiki, yaitu geng Bonten. Terlebih lagi, geng ini merupakan geng kotor yang melakukan tindak kriminal. Dari hal ini, kemungkinan besar Akashi memiliki tujuan lain. Kami memiliki pendapat mengenai tujuan dari Akashi sebenarnya. Akashi pada geng Brahman ini hanya menggunakan Senju untuk batu loncatannya. Pada chapter 215 ada panel di mana Inupi mengatakan kepada Takemichi bahwa Inupi khawatir kepada Draken. Inupi mengatakan bahwa Brahman bukan hanya tim biasa atau geng biasa saja.
Brahman lebih seperti grup Yakuza orang dewasa. Inupi juga mendengar banyak rumor buruk dari geng Brahman, dan terakhir, Inupi meminta kepada Takemichi untuk berhati-hati. Dari kata-kata Inupi ini, jika melihat Senju sepertinya hanya anak sekolahan biasa dan hanya tertarik untuk menghancurkan geng Kantomaji. Sedangkan Akashi yang disebut sebagai dewa perang pasti memiliki suatu rencana. Sebenarnya Brahman sendiri adalah geng warisan dari Shinichiro Sano untuk menjaga Maiki agar tetap terkendali. Dan itulah kenapa Draken juga mau masuk menjadi anggotanya, karena tujuannya sama, untuk menyelamatkan Maiki. Namun Akashi yang memiliki rencana untuk menjadi pengendali geng, menggunakan Senju untuk mengalahkan Maiki. Setelah berhasil mengalahkan Maiki, Akashi akan meninggalkan Senju dan beralih ke Maiki. Dari sini Akashi yang memiliki rencana buruk, memprovokasi Maiki yang sudah tak terkendali untuk membuat geng baru bernama Bonten. Kira-kira itulah pendapat Mimin. Sedangkan untuk anggota geng Bonten yang berasal dari Rokuhara Tandai, asalnya adalah dari geng Tenjiku, yaitu Kakucho, Mochizuki, Haitani Ran, dan Haitani Rindo. Mantan anggota Tenjiku tentu saja mau tunduk dengan Maiki, karena geng Bonten sebenarnya dibuat untuk mewariskan mimpi dari Izana. Bisa kalian lihat, geng Bonten memiliki kanji Brahman dan kanji Ten. Kanji Brahman sebagai perwakilan untuk geng Brahman dan kanji Ten untuk Tenjiku. Bahkan tato pada geng Bonten sebenarnya diambil dari anting yang dipakai oleh Izana. Akashi yang awalnya merupakan wakil dari geng Black Dragon menyatukan saudara Shinichiro menjadi satu, yaitu Maiki, Tenjiku, dan Brahman. Itulah kenapa Akashi pada Bonten memiliki posisi sebagai penasihat yang bekerja di balik layar, menjadikan penerus Shinichiro Sano yaitu Maiki menjadi orang nomor 1 di Jepang. Nah, bagaimana menurut kalian mengenai Takeyomi Akashi ini? Apakah kalian setuju jika Akashi memiliki motif tersendiri yang masih ia simpan? Atau Akashi merupakan orang baik yang tidak akan melakukan hal buruk tersebut? Tuliskan pendapat kalian mengenai Takeyomi Akashi di kolom komentar. Itu saja pembahasan kali ini. Jika kalian ingin pembahasan mengenai Tokyo Revengers selanjutnya, tuliskan pembahasan seperti apa yang kalian inginkan di kolom komentar, dan mungkin akan kita bahas di video selanjutnya. Klik like jika kalian menyukai pembahasan kali ini, dan klik dislike jika tidak menyukainya.